Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita, sehingga pada hari ini kita bisa belajar di tema 6 dengan nikmat sehat yang telah Allah berikan. Apa kabar solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum Bu Guru memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku rizki ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahami dan jadikanlah aku anak yang salih. Amin. Di tema kali ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Namun sebelumnya Bu Guru Yulia akan menyampaikan tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solih dan solihah, ternyata mematikan lampu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Dalam hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, matikanlah lampu ketika tidur, kunci pintu, tutup bejana, makanan, dan minuman. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa, beliau mengatakan, ada rumah yang terbakar ketika malam hari di Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, api adalah salah satu musuhmu, maka matikanlah lampumu ketika hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surat Yasin pun dikatakan, ayat 80 yang berbunyi, Allah telah menciptakan api untukmu dari kayu yang berwarna hijau. Maka dari itu, nyalakanlah api dengan kayu. Nah, teman-teman, siapa yang pernah berkemah? Bu Guru yakin di antara teman-teman pasti ada yang pernah berkemah. Ya, teman-teman, ketika kita berkemah, suasananya akan gelap, apalagi ketika kita berkemah di tengah hutan. Nah, teman-teman, ketika berkemah, bisa mengambil 2 batang kayu, kemudian digesekkan secara terus-menerus, dan dari gesekan itu akan keluar percikan api. Dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan surat Yasin ayat 80 tadi berkaitan sekali dengan tema kita pada hari ini, yaitu energi dan perubahannya. Solih dan solihah, apa sih itu energi? Energi adalah sumber yang bisa menghasilkan usaha atau tenaga. Sedangkan segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Siapa di antara teman-teman yang sudah hafal surat Asy-Syams? Bu Guru yakin di antara teman-teman pasti sudah ada yang hafal surat Asy-Syams. Apa bunyi surat Asy-Syams ayat 1? Ya, bunyinya adalah wasyamsi waduhaha. Artinya matahari dan cahaya pagi. Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar yang ada di muka bumi ini. Matahari bisa menghasilkan energi panas dan cahaya. Energi cahaya tersebutlah yang menjadi bumi kita ini terang benderang. Ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini berpengaruh juga terhadap dampak energi kita. Dikatakan energi turun menjadi
3,6% pada kuartal pertama di tahun 2020. Nah, ada juga yang mengatakan turun 6% di akhir tahun 2020. Wah teman-teman, ternyata pandemi COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh dengan ekonomi, tetapi berpengaruh juga terhadap energi kita di Indonesia. Nah, bagaimana dengan pemerataan energi di negara kita? Ya, jawabannya betul. Sholih dan sholihah, negara kita yang kaya ini pasti memiliki banyak energi, dari Sabang sampai Merauke. Kita perlu yang namanya penghematan energi agar energi itu bisa dinikmati oleh anak dan cucu kita nanti. Karena energi ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya gerakan hemat energi. Nah, terus bagaimana ya kita melakukan energi dalam kehidupan sehari-hari? Sholih dan sholihah, kalian bisa melakukannya dengan cara menggunakan air secukupnya, walaupun sumber air di rumah kita sangat banyak. Matikan televisi jika kita tidak menontonnya. Matikan lampu ketika tidur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bu Guru yakin kalian bisa mengembangkannya dengan sangat baik. Sholih dan sholihah, ada cara lain dalam menghemat energi, yaitu menggunakan energi alternatif. Apa sih itu energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan yang lainnya. Energi alternatif itu ada yang namanya biomasa, energi matahari, dan energi angin. Masing-masing dari energi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pada tema 6 kali ini, kalian akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf dan Syuaib. Nabi Yusuf adalah nabi yang sangat bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Sedangkan Nabi Syuaib adalah nabi yang tidak pernah putus asa ketika menyampaikan dakwahnya kepada kaumannya. Pada pembelajaran kisah Nabi Yusuf dan Syuaib ini, teman-teman nanti akan bercerita. Bu Guru yakin teman-teman pasti bercerita dengan sangat bagus. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang energi, perubahan energi, dan energi alternatif. Hak dan kewajiban kalian terhadap energi, membandingkan waktu, dan menghitung luas beraturan dan tidak beraturan, menggambar dekoratif berkaitan dengan energi. Yang terakhir adalah agar energi kita tetap terjaga, maka kalian akan belajar yang namanya senam kesegaraan jasmani. Demikian video mukadimah pada tema 6 ini. Besar harapan Bu Guru, setelah kalian mempelajari tentang energi, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita adalah salah satu umat Nabi Muhammad yang bisa mengikuti ajarannya. Bu Guru tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.